Tarik napas, perlahan, hembuskan, pelan-pelan. Rasakan udara masuk melewati hidungmu, melewati dada, dan keluar perlahan membawa semua beban. Biarkan tubuhmu melunak. Biarkan pikiranmu mereda. Dan biarkan hatimu kembali ke tempat yang damai. Bayangkan kamu sedang berdiri di tengah sawah yang luas. Angin lembut menyentuh wajahmu. Suara daun padi berdesir perlahan. Dan aroma tanah basah membuat dadamu terasa ringan. Langit di atasmu luas dan tenang. Air di bawah kakimu jernih, memantulkan langit biru. Setiap hembusan angin terasa seperti zikir alam. Hidup ini seperti sawah itu. Kadang hijau dan subur, kadang kering dan retak. Kadang rezeki terasa sempit. Kadang keluarga membuat hati lelah. Kadang dunia luar menekan tanpa alasan. Namun, tidak semua yang mengguncang berarti kehancuran. Kadang, yang kau sebut badai adalah cara Allah menata ulang arah langkahmu. Bayangkan seorang petani. Tubuhnya sederhana. Kulitnya legam karena matahari. Tapi hatinya terang karena keyakinan yang tidak pernah padam. Setiap pagi, ia datang ke sawahnya. Setiap sore, ia menengok hasil kerjanya. Dan setiap kali, ia berdoa dalam diam. Karena bagi petani, setiap keringat yang jatuh adalah doa. Dan setiap butir tanah adalah pengingat akan kekuasaan Allah. Dalam diri petani itu, hidup 4 amalan besar. Lakoja, Sadaliyah, Qadiriyah, dan Nasobandiyah. Lakoja adalah pondasi iman dan keyakinan, seperti petani yang yakin bahwa benihnya akan tumbuh, meski tanah tampak diam dan langit kadang muram. Ia percaya, meski tak tahu kapan panen tiba. Setiap yang ditanam dengan niat baik akan berbuah pada waktunya. Itulah lakoja, iman yang tidak banyak bicara, tapi kuat menahan badai. Sadaliyah adalah tirakat sabar dan ikhlas. Lihatlah petani di tengah teriknya matahari. Ia tetap di sawah, memacul, menyirami, memberi pupuk, menunggu proses panjang tanpa keluh. Di rumah, istrinya meminta uang dapur, anaknya meminta biaya sekolah, sementara hasil panen masih jauh dari tangan. Namun, ia tetap tenang, karena ia tahu hasil tidak datang dari terburu-buru, melainkan dari kesabaran yang dirawat setiap hari. Itulah Sadaliyah, sabar yang tidak pasif, ikhlas yang bekerja tanpa banyak kata. Qadiriyah adalah mayomi, melindungi, dan melayani. Petani menjaga sawahnya dari hama, melayani keluarganya dengan kasih, melindungi istrinya dari lelah, menenangkan anak-anaknya dengan perhatian. Ia berbagi benih dengan tetangga yang kekurangan, tanpa perlu disebut dermawan, karena bagi petani sejati, melayani bukan kewajiban,
melainkan bentuk cinta. Itulah Qadiriyah, kasih yang melindungi tanpa pamrih, pelayanan yang lembut tapi kuat. Dan Naqsabandiyah adalah lillahi ta'ala, bersyukur dan tidak meminta pujian. Ketika panen melimpah, ia bersyukur. Ketika gagal panen, ia pun tetap bersyukur. Ia menunduk, menatap tanah, dan berkata, "Masih diberi kesempatan untuk menanam lagi." Lalu ia mulai dari awal, menebar benih dengan doa yang sama. Semoga kali ini lebih baik dari sebelumnya. Itulah Naqsabandiyah, syukur yang tidak bergantung pada hasil, keikhlasan yang tidak menuntut pengakuan. 4 amalan ini bukan hanya milik para sufi di pesantren, tapi milik siapapun yang hidup dengan niat baik. Petani, guru, pedagang, dan ibu rumah tangga. Semua yang percaya, sabar, melayani, dan bersyukur memiliki 4 amalan itu di dalam dirinya. Bayangkan, 4 cahaya lembut menyala dari dalam dirimu. Putih di dada, cahaya lakoja. Hijau di perut, cahaya sadaliyah. Biru di tangan, cahaya Qadiriyah. Dan emas lembut di kepala, cahaya Naqsabandiyah. Biarkan semua cahaya itu menyatu, menjadi ketenangan yang hangat, dan menyala lembut di hatimu. Ucapkan perlahan dalam batinmu, "Aku percaya seperti petani percaya pada benihnya. Aku sabar seperti tanah yang menunggu hujan. Aku melindungi seperti pohon yang meneduhkan siapapun yang singgah. Dan aku bersyukur meski hasilnya belum terlihat. Semua ini untukmu ya Allah. Jangan takut pada musim. Kadang, tanah perlu banjir untuk menguatkan akar. Kadang, langit menunda hujan agar manusia belajar berdoa. Selama hatimu masih menanam dengan niat baik, Allah akan menumbuhkan sesuatu, entah di bumi, entah di hati. Kamu bukan gagal, kamu sedang tumbuh. Dan suatu hari nanti, hidupmu akan berbuah indah, seperti sawah yang menghijau setelah hujan panjang. Teruslah menanam kebaikan, teruslah menyiramnya dengan sabar, teruslah menjaganya dengan kasih, dan teruslah mensyukurinya dalam diam. Karena yang menanam dengan hati pasti akan memanen cahaya.